Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mereview atau menjelaskan bagian-bagian dari Casio SE S10 mesin cash register elektronik. Kali ini saya akan membahas bagian keyboardnya ya, atau papan ketiknya. Papan ketik dari Casio ini terbagi menjadi dua fungsi, ketika sebagai mode register dan sebagai kalkulator seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kita akan mulai dari tombol pertama, ini tombol fit ini ya. Tombol fit ini untuk kayak narik kertas ke atas. Tombol fit key namanya. Kemudian berikutnya adalah tombol ini X date time ini ya. X date time ini adalah untuk perkalian, multiplication, atau menampilkan tanggal dan jam. Ini jamnya belum saya cocokin ini masih jam 9.13, harusnya udah jam 11 atau jam berapa ini. Kemudian ini tanggalnya ya. Terus ini untuk clear key. Selanjutnya adalah tombol correction. Ini karena nggak ada yang dikoreksi dia menjadi error. Kemudian PLU, tombol PLU ini, PLU price lookup key. Jadi untuk kalau nanti dalam transaksinya daftar kita akan bertransaksi menggunakan daftar barang yang sudah di setting harganya. Jadi kita masukkan kodenya, misalnya kode 1 di sini, ini PLU. Nah, ini kode barang 1 harganya 5.000. Kode 1 itu apa? Sudah disetting di sini nih. Ini save it supaya saya tekan ke atas. Nah, di sini ini iced tea harganya 5.000. Nah, barang 1. Ini pakai PLU. Kemudian adalah reference number. Reference number ini nanti akan dibahas di tempat yang lain. Kemudian ini adalah percentage atau kode kasirnya nanti atau digunakan untuk tombol kode kasir. Selanjutnya adalah paid out ini untuk, jadi ini tombol paid out ini untuk misalnya mengambil uang dari, mencatat pengambilan uang dari mesin kasir ini. Jadi bisa dicatat uang diambil sekian, jadi dicatat misalnya diambil 5.000 gitu, mesti bisa dicatat di sini. Kemudian RC ini tombol receive, misalnya kita menyimpan atau menyimpan uang di sini untuk sebagai misalnya untuk uang kembalian kita taruh, bisa masukkan di receive ini. Kemudian charge key, kalau misalnya ada biaya pada transaksi itu, artinya misalnya ada dalam sales atau penjualan 100.000 ada biaya lain-lain yang kita mesti bayarkan, itu pakai tombol charge key. Jadi tercatat dalam slip itu nanti di charge key-nya. Kemudian cek atau NS ini adalah pembayaran menggunakan cek atau no sale key. Jadi bisa aja dilakukan pembayaran menggunakan cek atau menggunakan menggunakan cek, atau pembayarannya tanpa uang. Ini nanti jadi dicatat di sini. Kemudian ada subtotal. Nah, setelah
berapa transaksi. Ini misalnya kita mau lihat subtotalnya ya, ini subtotalnya. Kemudian untuk mengakhiri transaksi ini pakai CA-Mon ini, nah, otomatis dia akan membuka ini. Bunyi ceklek tadi itu adalah membuka drawer uangnya, membuka laci uangnya, otomatis buka. Dan ini langsung dicetak totalnya. Jadi otomatis kalau ini karena terkunci dia hanya buka sekecil saja. Nanti tadi kalau kuncinya dibuka besar dia akan buka lebar. Kemudian ini ada berikutnya adalah tombol ini ya. Ini ada tombol bagian sini. Ini tombol angka-angkanya. Ini tombol angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Ini untuk mempercepat disediakan dua tombol double 0. Kemudian untuk desimal key. Nah, yang di sini ini adalah departemen key. Departemen key ini untuk pemberian berdasarkan departemen tertentu, pengelompokan tertentu. Di sini saya manfaatkan untuk ini misalnya di departemen 1 di sini. Departemen 1 itu untuk semua barang harga 5.000 saya catat di departemen 1. Ini saya sebut pakai dalam mesin ini saya menyebutnya item 5.000. Item yang berharga 5.000. Yang seterusnya di item 2 ini. Item 2, ketika saya pencet 2, item 3. Nah, kalau dilihat hasilnya ini item 2 harga 6.000. Jadi kode 323 itu tadi. Kemudian tombol berikutnya adalah tombol paper saving. Paper saving ini tombol paper saving ini kalau nggak pengen dicetak ini satu. Kemudian post receipt adalah untuk mencetak resip. Jadi selain ini ada tombol post receipt-nya. Kemudian teks PGM ini untuk memprogram teksnya, dan ini adalah tombol help-nya. Itu tadi, demikian tadi itu tadi adalah tombol-tombol pada papan keyboard. Ada papan ketik atau keyboard dari mesin ini dalam mode register mode. Nah, sedangkan untuk mode kalkulator, tombol yang banyak digunakan nanti adalah tombol AC key atau mereset key-nya. Misalnya kita ngetik ini kita reset. Kemudian tombol persen, memory recall nanti di bagian lain ketika nanti kita akan bahas bagaimana kalkulator ini. Kemudian hasil perhitungannya di sini. Equal key ya, ini equal key. Dan tombol sama seperti di register key tadi, tombol ini berfungsi sebagai memasukkan angkanya 1, 2, 3 dan 0 sampai 9 dan double 0 untuk ketika untuk masukkan angka yang besar. Kemudian angka desimal, dan di sini adalah yang tadi di mode register digunakan sebagai departemen, di sini sebagai operator aritmetik mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Demikian review untuk mesin papan ketik atau keyboard dari mesin Casio Electric Cash Register seri SE S10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.